Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semua ya kabarnya ya. Ya. Sudah makan apa belum tadi? Sudah. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu kalian harus makan biar tubuhnya kalian itu sehat dan tidak gampang sakit. Apalagi seperti zaman sekarang banyak virus yang membahayakan dan bikin kalian gampang sakit. Jadinya harus jaga kesehatan, harus tidur teratur. Nanti sama mamanya kalau pagi sekolah itu habis sekolah itu harus istirahat ya, tidur, jangan main, biar kalian gak gampang sakit dan bisa minum teratur. Baik, kali ini Bu Guru mau absen dulu ya. Absennya lewat sini. Dia, Hadir. Humairo, Hadir. hadir semua ya hari ini ya. Terus selanjutnya Bu Guru akan menerangkan tentang pelajaran hari ini, yaitu tema 5 ya. Tema 5, subtema 1. Subtema 1 itu temanya adalah perjuangan para pahlawan. Dan yang terkandung di dalam subtema 1 itu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu pelajaran tentang IPS, dan pelajaran yang kedua itu tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi Bu Guru akan menjelaskan yang IPS terlebih dahulu ya. Yaitu yang IPS, perjuangan para pahlawan. Perjuangan para pahlawan itu yaitu di sini tentang perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Kan ada beberapa kerajaan. Kalau di sini kan Islam. Kalau di lain-lain negara itu, di Indonesia juga ada Hindu dan Buddha, tapi mayoritas di Indonesia itu kebanyakan agamanya yang Islam ya. Berarti di sini sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Ya, yang pertama yaitu bagaimana sikap pahlawan yang mereka miliki, sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Jadi sikap kepahlawanan itu juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Contohnya itu seperti yaitu tentang kerajaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Dalam cerita tersebut dijelaskan tentang Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara. Jadi Raja Purnawarman itu memerintah di kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Dan pada masa pemerintahannya itu Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman itu melakukan semua yang membuat rakyatnya itu senang dan selalu mensejahterakan rakyatnya. Contohnya seperti apa? Raja Purnawarman itu melakukan saluran air dan memberantas semua perampok seperti itu. Contohnya yaitu apa saja yang dilakukan? Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Dan pada masa pemerintahannya Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya, dan Raja Purnawarman selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.
mensejahterakan dalam bentuk apa? Contohnya, ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, Raja Purnawarman juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Yang dulunya sebelum masa kerajaannya Raja Purnawarman itu airnya gak bisa mengalir semua ke kerajaan, tapi pada masa Raja Purnawarman yang memerintah, air itu bisa mengalir dengan sejahtera, dengan baik. Sehingga tidak ada lagi masyarakatnya di sana yang tidak memiliki air, tapi semuanya bisa berkecukupan dengan airnya. Dan para petani di sana senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Selanjutnya juga Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Jadi setelah pada kerajaan Purnawarman itu turun sendiri di kerajaan laut Tarumanegara. Mereka tuh memerangi semua perampok-perampok yang ada di laut kerajaan Tarumanegara. Dan setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Jadi sudah tidak ada rampok lagi di sana. Di kerajaan Tarumanegara sudah aman karena rajanya sudah membasmi semua perampok. Rakyat di kerajaan Tarumanegara pun kemudian hidup aman dan sejahtera. Dan karena sudah disejahterakan hidupnya dengan Raja Tarumanegara, jadinya rakyatnya itu membalas budi kepada Raja Tarumanegara. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarutewun. Nah, ini adalah contoh dari kerajaan Tarumanegara. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kerajaan Tarumanegara. Terus ini adalah contoh Prasasti Ciarutewun. Baik, itu tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Gimana? Ngerti tentang ini semuanya? Iya. Ya, nanti kalau dikasih PR sama Bu Guru harus tahu ya. Iya, harus tahu. Terus itu kan yang pelajaran IPS sudah tahu. Berarti selanjutnya itu tentang pembelajaran IPA, mata pelajaran IPA ya. Yang tadi kan itu IPS. Oh, sebelum melanjutkan ke pelajaran IPA, Bu Guru mau tanya dulu, kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru tentang perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Apakah rakyat kerajaan Tarumanegara merasakan lebih baik apa lebih buruk setelah ada Raja Purnawarman? Lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik karena sudah disejahterakan semuanya kan ya. Dari air yang dulunya tidak mengalir ke semua kerajaan sekarang sudah mengalir. Dan juga banyak sekali sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Terus selanjutnya di sini Ibu juga akan menyebutkan beberapa tokoh kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Salah satunya yaitu ada Raja Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gua Talo atau Makassar. Yang ketiga ada Raja Balapu Tradewa dari kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ada Majapahit Gajah Mada dan Raja Hayam Buruk dari kerajaan Majapahit. Ini contoh gambarnya ya. Ini contoh gambarnya. Baik, itu sudah mata pelajaran yang sudah mengerti semuanya kan kalian? Ya. Berarti bisa nanti ya kalau dikasih PS sama Bu Guru ya. Ya.
3. Dan mata pelajaran selanjutnya yang ada di subtema 1 ini yaitu tentang yaitu mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan. Dan mata pelajarannya ini yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ialah cahaya merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Contohnya cahaya merambat lurus itu seperti apa? Yaitu menggunakan karton tebal dan lilin. Nah, seperti ini. Karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, ini. Kalau dikasih lilin, terus di lubang lilin kiri, lilinnya ditaruh di sini, terus ada lubangnya. Kelihatannya dari sini tuh pasti sama kan? Ya, pasti sama. Ngerti sudah? Terus yang kedua, cahaya menembus benda bening. Contohnya seperti apa menembus benda bening itu? Percobaannya menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter atau gelas atau benda-benda transparan yang bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Contohnya ada kaca. Terus sama kita dikasih senter sentolop itu. Ya, pasti kan itu ada warnanya, iya kan? Menembuskan warnanya kan, menembus warnanya itu. Pasti kelihatan putih seperti senternya juga, iya kan? Terus yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya seperti apa? Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba sebagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nah, seperti ini. Di sini ditaruh cermin, di sini juga cermin. Terus kamu pegang senter, dicerminkan ke sini. Pasti itu memantul ke sini juga ya, cerminnya ya. Ya. Terus yang terakhir, cahaya yang dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu percobaan menggunakan pensil yang setelah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas bagaimana penampakan besar pensil dibanding aslinya. Kalau aslinya kan gini, tapi setelah ada di dalam air kelihatannya seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Sudah ngerti semua ya? Sudah. Ya. Mungkin cukup segitu pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, kurangi bermain, jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang teratur biar tidak gampang sakit. Nanti kalau sakit tidak bisa masuk sekolah. Jadi cukup segitu yang dapat Guru sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.